STMPGN 14, kenapa bisa masuk ke situ. Nah itu ada yang lucu nih, karena Bu Guru, karena teman, ini karena sama berarti Bang Bejo sama Bang Irman nih sama-sama terdampar nih ya. Pada awalnya nggak niat masuk situ, betul, nggak ada niat masuk STM, tapi mau STM ada di pikiran. Secara sengaja, wah masuk nih sekolah apa ini? Nah itu berarti kan masih dulu sekolah ini dari awal berdiri sebenarnya tuh desa itu ada tahun berapa sih Bang? Silakan yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketemu saya lagi ya, saya si Widi, alumni 99 isi di Selasa. Beneran saya ketemu dengan senior legend nih. Dari kanan saya, perkenalkan diri dulu Bang. Nama saya Sarifudin, panggilan Anton. Ya Bang Haji. Ya, nama saya Muhyiddin, panggilan Murdo. Oh, iya. Nama saya Slamtra Harjo. Kalau di grup panggilannya Jaka Tingkir. Mas, Jaka Tingkir. Orang Aing, Kirman, Sukirman, panggilannya Kirman. Biasanya sih panggilannya dia si Murdok, kurang ajar nih. Biasanya manggil Juling. Kalau nggak Juling, Pakai juling. jangan Kirman aja. Mata gua kagak Juling. Alumni tahun berapa ini? Tahun Ya, 92. Wah, beneran ya, berarti kita tahu sejarah 92 ya. Soalnya dari kemarin saya juga ngelacak itu dari 88 sampai yang 92 itu, apalagi yang di tenaga sama guru kita itu pelaksana itu Murdo yang selalu dicariin. Kalau dicariin yang namanya Murdo ini, kalau bisa bilang kapan-kapan disuruh kumpul ya. Siapa? Insya Allah saya nggak mau janji apa-apa, tapi mudah-mudahan nanti ada acara di sekolah saya undang. Mudah-mudahan semua pun bisa datang. Ya, dan alhamdulillah juga terlaksana acara kemarin, dan mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi ya Bang ya. Amin. Bisa, ya, karena kan silaturahmi kita mempanjang umur, mempanjang usia, dan mempererat tali persaudaraan kita juga. Ya, saya sebelum nanya-nanya detail ke sekolah kan tadi kan tentang kisah-kisah DC yang selama ini orang pengen tahu sejarahnya DC pertama kali berdiri, dan pertama kali itu desa itu ada, dan kenapa sih abang-abang ini semua tertarik masuk DC, padahal sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang kampung Jawa dan Budut itu udah ada ya zaman awal semuanya. Nah itu kan kalau bisa dibilang zaman-zamannya sekolah, kalau bisa sangar dah lah, maksudnya orang nggak ada yang nggak ada yang nggak tahu namanya Budut, dan nggak ada yang nggak tahu pasti kalau kampung Jawa ada penerbangan. Nah sebelum masuk kita ke cerita ke DC, saya juga mau nanya masing-masing dari Bang Anton dulu DC, mau tanya kenapa sih bisa tertarik gitu loh mau masuk 14 DC 14 sih dulu namanya 14 ya mau masuk STM 14 gitu loh. Ya sebenarnya begini, mungkin semua siswa pada waktu itu kepinginan sekolah ya di Budut, ya di penerbangan, ya grafika, tapi dengan potensi dan nilai-nilai kita yang tidak cukup, akhirnya kita alangkah baiknya kita cari yang terdekat, sekolah yang terdekat, dan orang tua menyetujui. Dalam artian orang tua dulu juga berpikir dengan adanya sekolah yang lebih dekat, mereka lebih mudah untuk mengawasi kita. Tapi ya yang namanya pergaulan, dan di situ yang ada pada waktu itu 14 DC, kebetulan saya juga tetangga saya ada namanya Bu Iin. Ya itu dia ngajar di 14 DC juga. Guru apa tuh? Dia kalau nggak salah Bahasa Indonesia. Oh Bu Iin, iya. Saya tahu dia masih ada zaman saya. Nah dia yang beli tanah saya. Jadi akhirnya saya udah sekolah di 14 saja gitu. Ya udah akhirnya masuk lah ya. Ya ketemu lah nih orang-orang hebat pada masa ya. Nah gimana tuh kalau dengan itu Bang Murdok? Berarti kan karena Bu Iin dia masuk. Nah kalau Bang Murdok sendiri gimana nih? Ya emang awalnya saya tuh pengen masuk SMA. Wih, Karena orang tua nggak setuju masuk STM, terus di tetangga banyak juga sekolah STM 14, dan ngikut ke STM.
14 DC di daerah Pondok Labu. Ya, alhamdulillah sampai lulus, penakalannya juga ada. Alhamdulillah sekarang udah berubah. Banyak boleh-bolehannya. Banyak boleh-bolehannya. Itu Bang Widi. Oh gitu, berarti karena ngikut-ngikut teman ya? Kita teman Jadi tetangga, beda, kan? jadi kita bisa bareng berangkat Iya. sekolahnya itu. Kalau Bang Bejo gimana? dong? Saya dulu SMP saya kan di Semarang. Terus langsung setelah lulus dari STM, SMP, saya ke Jakarta. Itu pingin sekolah yang ada keterampilannya. Kebetulan dari tetangga kerja itu anaknya masuk ke STM 14 PGRI yang sekarang disebut 14 DC. Iya. Saya didaftarin masuk ke situ masih 0%, nggak ada kenal temen, nggak kenal siapa-siapa, masih kayak sapi mana lagi orang Jawa lagi kan. Nah itu akhirnya masuk STM 14. Nah cuma hobi saya nggak jauh dari perempuan doang dulu, cuma karena STM 14 laki semua, ya akhirnya ya kita terpaksa jadi kayak orang kanibal, biasa aja ngobrol masuk laki semua, cowok semua. Ya alhamdulillah saya masuk ke STM 14, jadi karena anaknya tetangga kerja bareng orang tua ngajak masuk ke STM 14. Ya, jadi saya didaftarin di situ, baru masuk di STM 14 PGRI yang sekarang dapur susu, yang dulu pertama masih ngontrak sama SD 01 ya Pak? Iya, SD 01 masih diasuh dari Pak Sohana, terus pindah ke SS Seng Sawah, ada yang menyebut LA Lenteng Agung. Nah itu sejarahnya dari STM 14 DC. Nanti kita bahas ke situ Bang, itu jadi bahas kita akan dari Bang Firman diri nih gimana nih? Kalau gue sih masuk STM 14 itu dibilang terdampar ya. Terdamparnya Nah, gini. gitu. Terdamparnya gini. Gue dari SMA dari SMP itu kebetulan gue SMP Jombang waktu itu yang sekarang jadi SMP 6 di Tangsel. Nah ceritanya gue pengen masuk itu SEMEA 9 di Pondok Pinang. Dulu di komplek Exim, Bang Exim tuh. Iya. Nah karena nggak dapet, nah waktu itu masih zamannya NEM ya. Nah NEM gue tuh kurang cuma di belakang koma lah, nggak dapet. Akhirnya gue pusing, frustasi daripada ini, ya udahlah coba-coba aja. Gue juga nggak tahu dulu itu STM apa ini, masuk aja ke situ, nggak taunya itu STM. Oh, STM. Gitu. Berarti ngasal dong. Iya ngasal, karena sebenarnya gue pengen itu masuk SEMEA. Nah, jadi terdamparnya malah di STM. STM, tapi jadi malah enak juga di STM. Cuman kan gersang di STM. Oh iya benar. Gua hobi dulu ngeledekin cewek, di Iya. STM nggak ada cewek. Bersambung udah Ada enak mau malah. Itu malah Batang semua ya, kita batang. itu. Enak juga bohai. Satu yang paling kenangan, Wati dicari sama Murdok, terus sekarang pengen minta maaf. Kalian nonton Jadi- kali ya? Jadi itu sih sebenarnya mah dulu tuh nggak ada desa-desaan ya, yang ada cuma Nah, STM iya. 14 PGRI. Standing kali sebelum. Mungkin Nanti coba mungkin kita- karena tadinya adanya di belakang dapur susu Fatmawati kali. Jadi kita udahlah DC, padahal kalau dibilang DC kan psikologi ya. Kalau udah dapur cucu. kita bahas ya sekarang ya. Iya. Tadi kan itu udah sejarah buat masuk ke STMPGR 14, kenapa bisa masuk ke situ. Nah, berarti ada yang lucu nih karena Bu Guru, karena teman. Ini karena sama berarti Bang Bejo sama Bang Irman nih sama-sama terdampar nih Iya. makanya. Pada awalnya nggak niat masuk situ, Betul, nggak ada niat masuk STM, tapi mau ke STM. Ada di pikiran. Secara sengaja, wah masuk nih sekolah apa ini? Nah itu berarti kan masih dulu sekolah ini dari awal berdiri sebenarnya tuh DC itu ada tahun berapa sih Bang? Silakan yang mau jawab ya nih. Bang Bodo apa Bang Anton boleh? Ya sebenarnya DC itu ya spontan aja. Nah, maksud gini, maksud saya awal pertama kan sebenarnya kan STMPGRI ya. Betul. Nah dari PGRI ini awal pertama berdiri PGRI kira-kira Bang Anton tahu nggak tuh kira-kira awal pertama Ya, DC? kalau nggak salah kisaran kita udah mulai solid nih di kelas ya setahun lah, kita anggap setahun ya. Nah, itu udah kelasnya udah lulus 2 kali Terus? 87-an ya. Kita dulu bahasanya kalau praktek itu kayaknya PGRI udah biasa nih. Kita karena adanya di dapur susu itu yang benar Bang Firman bilang. Dapur susu gimana kalau kita singkat aja nih jadi DC gitu. Cuma dulu Jadi dapur cucu dong, nggak apa-apa, yang penting ada minimal ada luar negerinya lah gitu. Ya, ya. Nah, Tapi berarti pencetus awal pertama DC itu siapa tuh Bang? ya jadi keseluruhan siswa sih. Keseluruhan siswa, Iya. berarti. Totalitas Iya, aja, iya, totalitas. perorangan. Totalitas. Jadi awalnya kita
kayak ngeplok di tembok gitu. STM 14 DC gitu. Sebetulnya untuk jati diri kita sih, karena Ah. kan ada situ kan ada STM penerbangan. Ya, itu penerbangan Ada STM 1 Budut, Ya, Budut ada STM 5 Ah. Budut, ya kan, ada 509. STM 7, ada STM 6 Kampung Jawa. Iya, 7 Nah, sama 6. kita gimana supaya agak beda aja. Oh, jadi mau menyamakan mereka punya kalau identitas sendiri lah. Jadi iya berarti Kita, intinya gitu. kita mau punya identitas karena kan kalau STM 7 kan berarti sama 6 itu kan kampung Jawa. Iya. Nah, kalau Udut itu atau STM penerbangan itu sama 3 itu penerbangan ya kapal ya. Ya, Kalau misalkan kapal. pertama kan, Berarti STM pencetusnya pertama. nggak ada nih ya. Ya sebenarnya yang memang ya itu yang saya bilang si almarhum itu yang namanya Hilman. Ya. Kita panggilannya Om Bing kan gitu. Oh, Om Bing. Nah, dia itu memang orangnya ya cukup Kreatif sih. kreatif gitu. Oh, Ya, kita dia bedain diri. sendiri. Nah, dia bikin kaos itu kalau 14 PGRI kayaknya kita bukan kayak anak STM gitu. Oh, Gitu. Kesannya kayak anak sekolah kayak SMEA, SMA gitu, PGRI. Gimana sih biar ada perbedaan? Itu Gitu. sebetulnya ya, Akhirnya bikin aja tak kaos, yaitu DC-nya juga gede, DC-nya Mau tengah. dikasih nama bukan Iya. STM lagi, Technical High School 14 DC. berarti Ya, itu barat-baratan awal dikit. Awal yang bikin kaos gitu. Sejarah. Lagian Bisa berarti dulu yang biar bikin kelihatan DC elit. itu kelasan kita deh. Kelasan iya, Atau motif 92. Iya. Berarti intinya pencetus Yang DC itu otomatis 14 satu ya. DC kan pas kita di di naik mau kelas 1 ya, pertengahan kelas 1 kita bikin bed, kan kita nggak ada bednya tuh. Nah, akhirnya kita bikin daripada PGRI udah Technical High School 14 DC. Portain. Sportif. 14 DC. Nah, itu berarti DC itu awal sejarah berarti dari angkatan abang ya, kelasan abang semua ya. Ya, 92. 92 itu DC itu awal pertama ada namanya DC. Harusnya kan DC itu kan harusnya dapur susu apa kalau karena kita tinggal di Semarang itu DS itu dapur susu jadinya diganti biar Ya. biar pengen cucu ya. Iya. Enggak, kelihatan elit. Nah, kalaupun misalnya ini juga kan kalau misalnya kalau DS kan nih kita 14 DS Iya. berarti nggak. Nah ini ya berarti ya diganti menjadi dapur susu. Karena kayak Amerika kan. Oh, yang DC, DC itu. Iya, itu keren itu. Wah, 14 DC nih keren. Jadi titel pertama kali STMPG 14 itu mempunyai titel tahun 92 oleh otomotif. Ya guys ya, itu DC pertama kali namanya DC ada itu pencetusnya alumni 92. Alumni 92 tapi Otomotif. masuk di 89 ya berarti ya? 89 tuh. 89 90. Ya. Berarti itu terkadang kita itu sudah punya nama identitas diri itu tahun Ya, 1992. dari situ tuh mulai tuh 14 DC itu. mulai naik tuh bendera kibar. Bawah kita terus tuh. Nah, dari 14 DC ini berarti kita kasar-kasar mungkin ya kalau kita bicara kan pertama kali musuh pertama 14 DC itu. Platinum Texas. Oh, kirain saya Texas itu baru kemarin-marin, maksudnya Enggak. zaman saya itu. Udah ada. Nah itu DC itu juga kita terinspirasi dari Texas itu. Texas itu STM 46 Texas. Nah, terus bikin STM 14 PGRI 14 DC. Ya, maksudnya kalau SMA 46 itu kan Texas karena di identitasnya sudah ada. Nah, berarti DC juga sama. Iya. Berarti pertama kali musuh DC ada itu dari Texas. Texas, Awal 46, Texas. Fatmawati. 46. Kita mah nggak ada masalah sama Budut, nggak ada masalah. Ada. Ya, Texas. saya tahu kalau Banget, misalnya ya. Budut dari zaman saya sebenarnya saya kelas 1 kelas 2 itu kita masih CS. Cuman kelas 3 kelas mau naik kelas 3 itu ya kalau kelas 2 akhir kita udah musuh sama Budut. Mulai sengketa. Mulai sengketa karena kita sering bantu kampung Jawa ini ya. Maaf. Ya, sebenarnya sih di Ciputat juga ada STM. Banyak Bang di Waktu itu cuma satu di belakang Win STM Grafika. Graf ini Dayak. Dayak. Iya, yang itu di ini di Triguna Jaya. Triguna. Tapi Ya, Dayak Triguna. lebih sering Ya. mendem. Iya. Di zaman 90-an itu Dayak nggak ada tajinya. Pulang aja udah nggak ada. Benar. Benar. 90-an itu Dayak nggak ada tajinya. Benar. Ya, Karena ke saya juga- 2000-an baru dia ada tajinya. Saya sebenarnya Dayak. Enggak kan ponakan kita juga ada di situ masalahnya. Saya itu sejarah Di Dayak. awalnya
saya nggak tahu memang 14 itu saya nggak tahu, cuman saya tahu pas ada Itu acara minyak pas udah itu. tuh. Ya, gue nggak sambilin aja. Nah, berarti awal pertama, nah musuh keduanya itu bunda kandung nih. Bunda kandung. Bunda kandung itu setelah Pas pindah. kita pindah ke Pindah, Selekseng, ada baru Fresh Bunda Kandung. sama Bunda Kandung. Berarti angkatan pertama abang untuk pindah dari dapur susu ini ke Srengseng ini, abang nih angkatan pertama nih. Iya. Angkatan pertama, berarti juga kemarin teman saya juga bilang ada tuh angkatan pertama juga dibilang itu namanya Agus Sunari, biasa dipanggilnya Jack. Dia anak Kampua kalau nggak salah. Dia udah ke itu lah ya. Adik kelas itu lah. Gitu enggak. Dia sih bilang sama saya sih awal pertama sih, Selekseng. Srengseng pertama kali Iya. dia sih pindah dari dapur susu ke Srengseng, dia kalau nggak salah dibilang waktu itu dia kayak batas 3 juga. Mungkin nanti abang kenal mungkin ya. Waktu itu Siapa? Jack. sama aslinya Agus Sunari, Tinggal di Rempoa. tinggal di Rempoa di gang bensin. Soalnya di Rempoa ada Mapul Umar, Asgar, Rempoa juga. Banyak Sandratek. Saudara kan Hitungan Trompoa sama Sandratek beda Jo. beda. Beda. Wah, itu mabat. Mabat, oh anak Mabat ya maksudnya. Bensin situ dekat tahu gua tuh. Nah, Dan dari udah. oke, kita dari 46 sama Bunda Kanung nih. Dari 46 sama Bunda Kanung itu tawuran yang paling berkesan itu yang mana nih dari dua sekolah ini? Di 46 lah hampir kayak musuh bubuyutan. Kalau 46 ketemu itu udah pasti jadi. bubuyutan. Kamu pasti jadi itu ya? Iya. Soalnya kalau untuk 46 itu setiap habis lulusan, misalnya kita mau lulus, itu kita ngasih warisan ke adik kelas dia tawuran. Ah, Nah itu. iya nih. Soalnya Iya, jadi ini, jadi kita kamu dari datang misalnya kita gabung sama. Biar nggak kaget maksudnya. Jadi misalnya anak Budi Tomo, penerbangan kapal itu ngasih tahu Pak DC kamu nyerang dari selatan. Ntar Budi Utomo nyerang dari arah sini. Penerbangan atau kapal dari sini. Nah kita tetap titik di sini nyerang sini gitu. Jadi untuk melanjutkan itu adik kelasnya. Oh, Jadi ngasih warisan. iya, berarti didikan dulu tawuran ini emang angkatan terdahulunya nih. Iya, emang dulu jadi sebelum kita dia mau lulus gitu juga. Sama, iya. Sama dari semuanya. Generasi ke generasi gitu ya. Ya itu. Iya, makanya saya bilang tadi kita pernah nyerang Bunda Kandung selama 3 malam berturut-turut. Nah, Sebenarnya rekor ST14 DC nyerang Bunda Kandung 3 malam berturut-turut. nah tuh Bunda Kanung tuh 3 hari 3 malam berturut-turut. Ada yang masih inget gitu ya? Tahun berapa tuh berarti Pak? Ya masih tahun 90-an. 90 ya? Pertengahan 91, pertengahan 91 Itu lah. titik pertempuran di Pondok Labu itu. Di pertengahan 91 di Karena pasar Pondok komandonya saya di depan. Udah kelas 2 mau naik kelas Saya tiga. ada di kelas saya tuh, terutama anak-anak listrik rombongannya Mala ingat pas itu. Iya, Mala ya. Mala Endang ingat pas itu, pemimpinnya saya di depan itu. Kita 3 malam berturut-turut nyerang Bunda Kandung. Nah itu maksudnya nyerangnya Bunda Kanung itu ke sekolah atau memang ke tongkrongan nih? Kita tongkrongan, Pondok Labu. Base camp. Base campnya dia. Biasanya kalau ini ngumpul, kira saya maksudnya abang ke semuanya bilang dia untuk besok jangan sekolah lagi. Oh, kalau- Nah, karena kita pas pulang itu kita ngumpul dulu satu titik. Sekira udah habis Isya atau maghrib baru kita jalan tuh dari Fatmawati kita rombongan tuh sampai titiknya ketemu di Pondok Labu. Dari Naik situlah truk kita cegat-cegatin dah Ya, tuh. jadi judulnya kalau dulu nggak ada yang namanya kita nyerang ke sekolah, nggak ada. Dan sekolah kita pun tidak pernah Diserang. nggak pernah diserang. Iya. Jadi pada intinya kita ketemunya tetap di jalan. Di jalan. ya. Di jalan. Oh nih biasa dia nongkrong di sini nih. Nah disitulah kita terjadinya gitu. Kalau 46 kita memang kalau mau praktek lewat Blok M itu kan lewatnya situ radio dalam. Ya, Lewatin iya. sekolah dia. Naik 610 ya? Metro Mini dulu masih. Naik 610, 619 lewatnya. Ya. Hidup Fatmawati dong berarti jalurnya. Iya, Fatmawati. Fatmawati jadi kan 610, Iya, 10, iya. Ya kan Pondok kita- Labu, kita negara Blok M doang. Benar, Blok M. Nah, terus kalau 619 Cinere, Blok Cinere, M. Blok M, Iya. ya. Makanya kita negara kan kita dari sini Blok M baru Blok naik M, iya. Baru naik 70 tingkat. Oh, ya. Makanya sama 46 pasti apalagi Dicegat. pas kita mau berangkat dia pas keluar udah entah kita yang dikejar-kejar entah kita yang nyasar-nyasar aja udah. Pokoknya korbannya Metro Mini lah istilahnya. Ya, kalau yang saya kalau ingat zaman dulu itu pasti korbannya itu mobil Metro Mini, Kopaja itu udah pasti langganan bis. Metro Mini udah bayar 50 perak. Kaca nggak seberapa ya. Wah, berarti sejarahnya dari ini pertama kita 46 terus BK. Nah, selanjutnya tuh
mana lagi tuh dari abangnya Tapi angkatan grafisnya juga Nggak ada. ada. Ya center ada itu enggak ini. Nggak ada. Ada. Kita ke zaman saya itu rekan-rekan nggak ada kecuali itu aja 46 sama bunda kandung. Karena kita ada di ini dulu. Nah itu kan jalur waktu mau praktek kan ke Blok M dulu tuh. Pasti kan ketemu penerbangan Blok M tuh. Kita penerbangan nggak pernah. Aman. Karena saya di penerbangan ada pentolannya teman saya. Jadi saya bilangin, ini kalau wearpacknya warna abu-abu itu anak 14 DC. Kecuali kita pernah dikejar-kejar sama anak STM Poncol. nah itu udah poncol juga tuh gimana tuh bang Poncol itu pernah kita ngerasain sampai saya pernah dikejar-kejar sampai saya pegangan besi 70 itu teman saya yang gantung juga jatuh akhirnya kakinya kelindes mobil 70 itu yang tragis kejadian sama anak Poncol. Tuh, untuk lainnya lagi nggak ada sih, hanya itu aja sebetulnya. Ya pokoknya nikmatnya sport jantungnya pas kita nyampe di area STM 7 aja Kampung Jawa. Itu aja. Kalau udah kemarin kita alhamdulillah sih aman lah. Di penerbangan alhamdulillah nggak cuma satu aja bejo atau kena sama anak penerbangan lapor ke saya. Cuma di untungnya ketemu anak SUPM. Iya, dulu Tetangga. memang kalau justru kita ke sono itu adem aja. Berarti sama kampung Jawa mah Wah enggak. saudara inilah ya, Nggak saudara masalah kita. kandung lah ya gitu Padahal istilahnya. yang namanya WR-Pak kita udah kelewar-kelewar. Bukan aja. Wearpack, mantel pak. Nah iya, Bukan Wearpack, kalau Wearpack kan kita celana. iya. Orang ini makanya kan jubah. WR-Pak dok. WR-Pak dok. Iya, jubah kita. ya, kita jubah ya bang kita coba dulu sih dong ngatain kita jubah cuman sayang tidak merasakan praktek di kampung Jawa pada saya pengen bantu praktek kampung Jawa tuh Itu nikmat kita kalau praktek 70 itu isinya ya STM 14 DC aja di atas semua itu. Tapi Masakan itu wanginya bukan wangi masakan, wangi comberan. kasihan. Sekarang di Kasihan kedua Kelek air 70. aki, air kencing, itu Kalau kan lagi semua. yang Terus tarik. tradisi makan di sono itu apa? Mie ayam. Kasihan kenek 70. Tagi depan belakang depan. Aduh, padahal cuma 50 per. Kalau dipikir Kalau gua kira asal udah naik ke langsung naik ke atas. Nah iya, memang kumpulannya di Semua ke belakang. atas. Naik Kagak ada di bawah. Naik depan udah Oh, bis tingkat ya? Hah? 70 bis tingkat ya? Iya. Iya. Tingkat. Terus Kalau ada naik ke atas, Kota. sebenarnya nggak akan naik ke atas. yang, Kota. yang paling sering itu kenaik 70 asal anak saya mau naik disebarin duit suruh naik belakangnya aja. Iya. Gitu. Biar supaya nggak naik. Supaya nggak naik disebarin Nah, duit gimana coba? 50 Naik perakan gitu. gerombolan, bayar kagak. Naik di belakang, di atas, di belakang bukannya pada bayar, main judi, main cuci. wah berarti masih juga ya cuman memang berarti Ya, si itu. musuhnya dari dulu cuma dua Konga Texas ya Kandung. Bunda Bunda Kandung setelah pindah. Bujutan, ya pokoknya setelah pindah ke Slengseng baru kita mulai buka permusuhan dengan Awalnya sih enggak juga, mau udah kandung kita mah santai-santai saja. Masih zamannya masih naik mini harta. Oh Miniarta ya, oh iya Iya, iya, Miniarta. Iya, Miniarta. Masih bareng, nggak taunya salah satu naik yang angkot itu anak 14 DC yang lehernya disenggol pakai pisau, sobek. Oh, awal Awal permusuhannya Permusuhannya di situ, adik di kelasnya sini itu disenggol. ya disenggol pakai pisau, lehernya sobek dikit, nah baru ngadu, nah itu baru. udah tuh mulai gencar ya Nah. diserang. Iya, sama siapa itu Asmat itu yang paling di Kampak. Oh iya, gimana tuh yang dengan Bang Asma tuh? Ya itu kan ceritanya sekarang saya masih ingat tuh, biar udah bertahun-tahun. Saat itu saya yang kena seharusnya. Hmm. Nah saat itu saya lihat orang itu tangannya megang kampak, diselipin di jaket. Cuma saya siap, kalau dia gerak saya gerak. Ternyata pas saya berangkat masuk ke sekolahan, Asmat ini datang duduk langsung di kampak palanya. Iya. Itu kejadian tragis sampai saya lihat itu darahnya itu mancur. Ya itulah akhirnya semua terungkap di situ semua. Pas saya ditangkap sama TNI. Ternyata itu anak bunda kandung. Dah nih, istilahnya PM aja teh. Itu tentara pelajaran aja banget tuh takut sama mah, TNI itu. Teman kita pulang itu nggak bisa berjalan kaki. Iya, kalau dulu TNI memang masih pada dinas, maksudnya kita masih ada banyak formatnya lah dengan TNI. Abri, waktu Iya. itu masih abri. Nah, kita bukan takut sebenarnya kayak kalau sama Abri itu, cuma masih kita masih Iya. respect dan hormatnya sangat tinggi. Kalau sekarang kan udah agak berkurang ya. Jadi karena kan ya saya juga nggak tahu mungkin beda zaman, tapi kalau saya Jadi merasakan- kalau dulu kita nggak tahu kita kalaupun kita mau mengadu kemana oh, gitu. Kalau sekarang kan kita tahu semua. Kalau dia ada pom abrinya kan dari dulu juga kan ada pom abri, tapi kita sebagai rakyat kecil itu memang ya istilahnya tabu aja kayaknya. Ya,
nggak tahu tujuan. Heeh. Siapa yang diadu kemana? Tapi emang kita yang salah. Ya semua itu kan jadi pelajaran. Iya. Makanya Ya, semua buat orang di ilmu, kelas ilmu. yang masih sekolah nih pesan aja. Nggak usah tawuran lah. Zaman saya tawuran digebukin, dipulangin. Kalau sekarang enggak. Kandangin. Orang dikandangin sekarang mah. Karena sudah Dikandangin. tertuang pasal-pasalnya dalam hukum. Nggak usah tawuran. Apalagi sekarang nyari Sekolah aja kerja yang pinter susah. dah. Apalagi sekarang nyari kerja susah. Jangan berantem. Udah. Blacklist. Blacklist susah nyari Lagi kerja. kebanyakan sekolah Sekolah dulu. sekarang mah salah sedikit aja udah kena SP. Besoknya Jangan. lagi tetap Iya, poinnya hilang. memang kalau dulu identik ya, STM nggak berantem bukan STM. Iya. Gitu. Tapi sekarang mah kita Ya, kalau hilangin bisa aja image lah. itu mah hilangin. Hilangin lah image itu. STM nggak berantem bukan STM, image itu hilangin. Karena ya Terus begitu udah lulus sih nyeselnya nyari kerjaan susah. terus pakaian rapi nggak boleh, harus dikeluarin. Kamu anak semea gitu deh. Nah termasuk dia nih, Baju bajunya dimasukin terus. Ditarikin terus. Kamu anak Orang semea. Jawa dari kampung ya Bang. Wah, udah kayak tahu nggak film Dono yang itu? Pak Paling Ido. rapi dia sekolah dulu nih. Iya, orang-orang dibuka bajunya dilepas cuma kagak. Kegesper ya kan, rambut klimis ya kan. Rokok aja kita bilang rokok, dia mau masih kak pakai kak rokok. Jawanya Masih bahasanya masih terlalu medok. YouTube-nya apa? Yuk, Hah? Sigarilos. Oh, jika dulu sih bisa. Iya, belinya kan bisa sebatang. Iya, bener batangan ya. Iya. Sebatang berame-rame. Sebatang ngisepnya bisa seminggu baru habis. Nah kalau dari sekolah itu kan yang pikir bilang musuh dua itu, nah kesan-kesan dari yang dari di sekolah ini gimana tuh, kayak misalnya dari kalau yang sekarang kan kemarin ada kisah itu Pak Nanang, terus Pak Pedi, iya Pak Obo. Pedi ya, Obo, nah itu kan Pedi kalau udah Abang. Obo mah dari zaman gue dari zaman abang sampai sekarang pun Ya, kalau menurut saya kesan saya nih di sekolah, ya pada angkatan saya, pada zamannya saya, pada masanya saya, sebandel apapun di luaran, kita di dalam sekolah tetap takut. Takut sama Sama guru. guru takut. Betul betul. Itu Kita mau diapain pun kita akan diem. pasrah. Karena saya sendiri, yang namanya Pananang itu dicubit tuh sampai biru. Pananang, ya Pananang tuh. Sampai biru itu apa Ada ngadu Pananang tuh. apa saya bilang, Bapak ini laki apa perempuan? Kalau emang laki, ntar saya temuin Pak di luar. Tuh, sebandel-bandelnya kita di dalam kelas kita takut. mencubitan Pak Nanang ya. Kalau Tapi, Pak Obo, Kalau udah di luar, makanya ada peribahasa di luaran itu guru itu ya bisa jadi sahabat kita. Iya. Itu. Hmm. Kadang-kadang kita ngerokok, ya guru juga nggak bisa komen, Iya. udah di luar gitu. Tapi kan beda dengan anak sekarang. Kalau masih pakaian sekolah, dalam ruang lingkup sekolah, itu pasti kena poin. Kalau dulu nggak ada, Nggak ada poin-poinnya. nggak ada. Paling besok diancem. Iya. Belum ada ini besok lu di sekolah, ya udah paling nggak mister penggaris yang dari kayu yang semeter itu udah siap. Yang namanya Paubo itu udah siap, petak. Satu, bagus itu. Kalau belum hancur itu Belum. puas dia mukul. Terus jurus Pak Obo yang paling berkesan, kepretan tangan. Itu tangan segede pisang ngambon. Paling enak tuh kalau kepret udah loh. seminggu gue mau bilang tuh merahnya. Masa? Saya paling semua siswa kayaknya banyak kena semua. Pasti Bang. Kepret kalau Pak Obo tuh kalau Pak Edi orangnya diam, Iya. paling tegas sedikit. Iya. Tangan kepretan Pak Obo itu yang paling menjaga. Pokoknya kalau mau masuk asal ngeliat Pak Obo kalau bisa ngindar. jangan langsung papasan sama dia aja. Yang berhadapan Pasti, langsung ya. iya pasti ada aja yang dia masalahin. Iya. Kalau gitu Bang Mudo gimana tuh? Kalau tadi kan kesana dari itu tuh. Bang Mudo gimana tuh? Ya kayak dari guru-guru tadi bro ininya. Ya pada intinya mah saya berterima kasih sama guru-guru ya. Biarpun saya pernah nelpon Pak Obo, Pak Nanang nggak kenal saya. Pas saya bilang namanya ditangkap, baru mereka pada ingat. Ya alhamdulillah masih ingat. Saya juga terima kasih pada guru-guru yang udah mendidik. Karena zaman saya beda dengan zaman sekarang ya. Kalau dulu mah kita domelin guru nggak ada lapor ke orang tua, Iya, kita betul, nikmatin. Kalau sekarang kan enggak. Kita masalah dikit sama guru lapor, Lapor. videoin viral. Kasihan gurunya karena kalau di sekolah itu ya guru yang didik kita.
Kalau di rumah ya orang tua Orang kita. tua, betul. Makanya jangan sampai salah persepsi. Ikutin aja aturan yang ada di sekolah. Itu aja pesan saya. Karena saya udah ngalamin pahitnya sekolah di STM. Itu aja pesan saya. Mungkin dari rekan saya Bejo. Ya, ada Bang Bejo tambahan. lanjut coba gimana kesan dan pesannya dari gurunya, dari sekolahnya, kisah yang paling menurut Bang Bejo ini sampai masih diingat sampai sekarang gitu. Saya cuma guru satu yang perempuan yang di Tanah Abang itu Bu Hasanah, pelajaran agama, selalu suruh baca doa, itu motivasi yang semangat. Yang di belakang main pirit saya suruh baca doa, itu Bu Hasanah, Bu Hasanah ya. Tanah Abang. Nah bang, saya nggak ada kayaknya Bu Hasanah tuh, udah nggak ada. Di zaman saya nggak ada. Tapi masih di terakhir masih udah disenseng, tapi dia nggak lama terus Keluar ya? Iya. Oh, keluar, berarti ya berarti bener di 90-an Bu Hasanah udah Udah nggak ada kayaknya. ya itu yang guru agama, itu yang pesan Guru agama. selalu suruh baca doa. Ya, karena tampangnya alim. Klinis dari kami. Iya. Bang gimana? Ya, kalau saya sih yang terkesan itulah tampukannya Pak Oboh itu. Wah, Masih ingat tuh sekarang kiri ya? Masih ingat bener Pak, bener. Tapi itu jadi motivasi. Wah kan? iya, tapi karena didikan Pak Oboh keras, ya kalau sekarang kita berambil hikmahnya ya. Kalau Iya. dulu mungkin kita dendam, tapi sekarang ini kita oh iya, kalau dia nggak mendidik kita begitu, mungkin kita juga nggak bisa berdiri, nggak bisa apa, kalau ada masalah kita juga mungkin Nggak bisa cengeng ya, dicegah. nggak bisa ini ya sebagai Benar, laki-laki ya. Makanya untuk sekarang adik-adik kita nih, ya termasuk mungkin anak-anak kita ya, kalau di sekolah itu ya memang kadang guru suka itu apa kasar, ya itu sebetulnya untuk mendidik, bukannya guru itu benci atau dendam atau apa enggak, tapi mendidik gitu. Jadi nggak usah lah ini, kalau kitanya baik juga nggak mungkin lah guru itu apa kasar ya sama Kasar. kita ya. Memberi pelajaran. Di pelajaran, jadi ya stop tawuran, nggak usah kita tawuran lagi, udah cukup, korban udah banyak sia-sia. Lebih baik kita belajar untuk ilmu, memang kita harus nuntut ilmu gitu, untuk masa depan kita, bukan Kalau mau untuk tawuran mah orang tua. datang aja ke rumah sini. Ya, tuh Jadi kata Pak Anton. ajarin. Kalian jadi pendekar kan, jadi menghasilkan. Iya, jadi untuk terutama 14 DC yang sekarang jadi 23, untuk yang sekarang masih sekolah kalau bisa nggak usah tawuran. Kita udah cukup, kita aja yang Terjaga nama baik Jaga STM nama baik. 14 DC lah. ya Perlu diingat buat adik-adik kelas itu, jadi yang saya tangkap dan saya ambil dari alumni kita nih 92 ini, pesan dan kesannya itu bahwa kita harus menjaga martabat sekolah dan hapus tawuran, gangster atau apapun itu yang berbentuk merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, dan termasuk merugikan orang tua kita dengan yang susah payah. Mungkin orang tuanya itu Sip. tukang ojek atau apapun itu. karena kita Bentuknya- sekarang yang jadi orang tua. karena alumni kita ini, kakak kelas kita ini sudah merasakan jadi orang tua, gimana rasanya jadi orang tua. Mungkin dulu tidak merasakan Enggak, ya. betul. Kita nggak tahu, pokoknya tawuran, pokoknya gebukan. Ya, Nah, hanya senang sekarang kita ngerasa punya anak. Sekarang pada saat abang kita ini punya anak, punya ini, mungkin ada menjadi kita akan merasakan bahwa oh ternyata orang tua kita pada saat ini seperti ini, bahwa kita tidak tawuran. Dan saya tekankan sekali lagi, kita sekarang berhenti tawuran, stop tawuran, fokus belajar dan Stop tawuran, no drug. dan no drugs. Itu yang perlu dijauhin. Ya. Betul. Sip. Karena kesehatan Setuju itu. penting. Kesehatan itu penting. Itu sebenarnya sih masih pengen banyak ngobrol ya, cuman karena terbatasnya waktu dan ini ya Ya paling apa untuk alumni DC yang istilahnya banyak mencetuskan nama DC nih, mungkin buat alumni 92 ada pesan apa nih buat 92-nya? Kan mungkin ada yang sering kontak-kontakan tapi ketemu nggak pernah, boleh di Stop. Nah, ini silakan. Untuk 92 dari alumni angkatan 92, tolong jaga tali silaturahim. Jangan sampai putus, jangan sampai punah istilahnya gitu kan. Kita itu harus mempertahankan. Dulu kita erat, masa sekarang nggak bisa erat lagi. Dulu kita bersatu, masa kita harus berpecah masalah ekonomi gini. Pokoknya jangan mengenal ekonomi, adalah tali persaudaraan itu utama. Tolong jaga bareng-bareng kita
ketemu tali silaturahim jangan sampai putus. Udah itu aja. Silakan Bang. Ada yang mau ditambahin? Karena dia mau Ya, buat rekan-rekan, kalau memang saya salah, saya mohon maaf. Ya, mungkin kita di media sosial biasalah kita bercanda-bercanda, tapi nggak usah bawa-bawa namanya lain. Kita dibawa di grup aja di ST14. Kita saling menjaga silaturahim karena kita sudah pada tua, udah punya anak, sudah punya cucu. Kita pererat aja tali silaturahim. Insya Allah dengan mempererat tali silaturahim kita diberi panjang umur, sehat, rezeki yang barokah. Itu aja pesan saya. Ya, tidak perlu setiap ada acara kita hadir mungkin karena terhalang dengan pekerjaan. Kasih kabar lah. Gitu, ya. Paling tidak ya misalnya dalam setahun 3-4 kali pertemuan ya paling tidak sekali lah kita hadir. Betul Bang Kenan, betul. Jadi jangan sampai ngapain ikut-ikut ini, nggak usah. Kita harus tetap silaturahmi kita jaga. Jadi untuk seluruh angkatan jangan beranggapan kita kumpul-kumpul ini selalu negatif. Kalau memang Anda beranggapan negatif, yuk bergabung dan ciptakan nilai-nilai yang positif biar kami bisa ikut merasakan yang namanya nilai-nilai positif. Jadi mungkin kegiatan kami ini dengan silaturahmi, tujuan kami untuk mempererat tali silaturahmi. Kadang-kadang teman-teman berimage, buat apa sih kumpul-kumpul, paling cuma sekedar obrolan biasa, ketemunya ya Gitu aja. yang negatif. Iya. Yuk yang belum merasakan, kami tunggu untuk bergabung. Kebetulan ada Bang Widi, yang mempelopori seluruh angkatan, namanya Bang Widi. Ketua dia, Dan ketua dia sekarang. saya mau mengapresiasi banget dengan setelah sekian puluh tahun kami masih bisa berkumpul. Alhamdulillah Bang. Itu aja. Masih ada umur. Masih ada umur. mungkin Jadi yang belum Ya. bergabung, ya bergabung lah. ya Bang Anton, yang tadinya kita nggak kenal, begitu gitu nih, itu dulu ternyata Iya. anak ini juga, ternyata gitu. tetangga. Ya, ternyata tetangga nama Bang Widi, cuma Istilah- beda RT sama RW aja, semua Iya. satu kelurahan, nggak kenal, tapi alhamdulillah dengan adanya ini kita bisa Silaturahmi kenal. kita jadi saling kenal. Iya, istilahnya untuk orang Kebasan tidak mati obor. Iya, betul, tidak mati obor. Jadi Ya. itu aja untuk seluruh angkatan, ya tidak mengharuskan harus setiap ada pertemuan hadir, tapi paling tidak usahakanlah hadir karena ya Luangkan mungkin waktu lah. ya kita luangkan waktu sekali untuk bisa hadir di silaturahmi. Ya kalau kita mengacu kesibukan, dia semua sudah sibuk Pak. Ya, jadi mungkin itu aja dari saya. Kita jaga selalu kekompakan 14 DC maupun 23. Oke? Terima kasih. Oke, saya juga dari Bang Firman, saya terima kasih, dan juga terima kasih Bang Budok dan Bang Anton. Terima kasih atas waktu dan kehadiran. Ya, mungkin sebenarnya masih banyak yang saya tanyakan ke beliau, cuma dikarenakan waktu dan tempatnya tidak memungkinkan. Tapi saya minta nanti waktunya mungkin 1 atau 2 orang menceritakan lagi, nanti kita ketemu lagi ya Bang. Siap. Sambung lagi tali silaturahimnya lagi. Kita sambung lagi terus silaturahminya, karena sebenarnya menurut saya sini cerita ini masih sedikit dan masih kurang gitu loh. Iya, Kalau iya, menurut saya. iya. Apalagi tahun angkatan dulu kan bisa dibilang agak beringas ya ketimbang yang walaupun sekarang beringas, cuman setahu saya sih yang angkatan dulu itu lebih beringas dari yang sekarang. Cuma yang mudah-mudahan semua dari Bang Firman dan juga Bang Budok sehat selalu, rezeki, silaturahmi, bisa berkumpul kembali dan bisa ketawa dan senang-senang. Oke, dari saya dan Widi, saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua dan terima kasih buat abang-abang saya. Semoga sehat selalu, semoga jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam terakhir 14 DC dong. 14 DC. 14 cc. Bareng dong, bareng. 1, 2, 3. 14 cc. Mantap.